Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Dia turut membenarkan Anies sudah masuk daftar calon gubernur yang dipertimbangkan bakal diusung oleh PDIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarallah atau Baskara juga telah menemui Anies. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final. Megawati pun telah menyampaikan sosok yang ingin mendapatkan dukungan dari PDIP harus bisa memenuhi syarat dari partainya. Hasto menyebut bahwa Anies tidak perlu menjadi kader jika akan diusung di Pilkada Jakarta oleh PDI Perjuangan. Namun, Anies harus memiliki komitmen yang mencerminkan seorang kader PDIP, seperti berpihak ke rakyat, berpandangan negarawan, hingga tidak berpihak pada golongan tertentu. Ia pun meluruskan pernyataan Megawati saat mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap 2 yang digelar pada Kamis 22 Agustus kemarin. Hasto menyebut pernyataan Megawati terkait Anies tidak ada kaitannya dengan ketidaksukaan secara personal. Namun, Doktor Ilmu Pertahanan tersebut juga memberikan sinyal bahwa PDIP tidak menutup ruang bagi Anies Baswedan untuk diusung di Pilgub Jakarta 2024. Ada komunikasi dengan Mas Anies? Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Saya mau pakai dulu ke Pak Anies ya. Masa soal kemarin Pak Masinton di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal bareng-bareng Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi. Pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada kaum cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita adalah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PD Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya, dari kesadaran sebagai anggota PD Perjuangan. Ya, tadi kan Ibu Mega sudah mengatakan bahwa keputusan MK nomor 60 dan 70 berdasarkan ketentuan konstitusi kita itu kan sifatnya final and binding. Sehingga PD Perjuangan taat pada perintah itu. Kami akan mendaftarkan berdasarkan keputusan dari MK. Dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh MK itu sikap dari PD Perjuangan sebagaimana tadi ditegaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena cahaya demokrasi itu makin kuat. Tadi bukan mengatakan bahkan rakyat berbaris menyongsong mataharinya sejarah. Mas Hasto menegaskan lagi tadi mengenai Mas Anies, jadi itu bukan perihal tidak suka secara personal gitu ya, tapi dengan tadi yang ada di PAN di DPP sendiri ya, bagaimana itu? Ibu Mega kan tadi mengatakan saya nggak pernah memilih orang, saya tidak pernah menyatakan ketidaksukaan pada orang. Yang dilakukan Ibu Mega adalah menjaga nilai-nilai demokrasi, etika, moral, kekuatan, akar rumput, itu yang didengar oleh Ibu Mega. Mas Hasto Mega udah banyak itu kemungkinan untuk musuh. Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada uang cilik, platform partai, itu dipegang ya, bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana pelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Ada komunikasi dengan Mas Anies? Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Saya mau pakai dulu ke Pak Anies ya. Masa soal kemarin Pak Masinton di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal bareng-bareng Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi. Pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada kaum cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita adalah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu.
Ini yang menjadi komitmen PDI Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PDI Perjuangan. Mas Hasto lagi-lagi tadi di pidatonya, Bu Mega menyebut soal Raja Jawa. Kita menceritakan terkait dengan hal tersebut. Di PDIP sendiri menilai sosok Raja Jawa ini, apakah Pak Jokowi itu seperti apa Mas Hasto? Ya tanya Pak Bahlil. Ya, bagi kita sistem presidensial, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan presiden juga bukan segala-galanya, semuanya ditentukan oleh rakyat. Hanya soal perkembangan dinamika yang Indonesia hari ini kan dari tapi tadi itu kan berangkat dari hasil lalai kemarin ya. Namun dan rencananya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.